Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina dari semester 5. Kali ini saya akan presentasi tentang sungai. Apa itu sungai? Menurut National Geographic, sungai adalah aliran besar air alami yang mengalir. Sungai ditemukan di setiap benua dan hampir setiap jenis tanah. Beberapa mengalir sepanjang tahun, lainnya mengalir secara musiman atau selama bulan-bulan basah. Selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi sungai. Berdasarkan profil ketinggian, area kealiran sungai dibagi menjadi 3, yaitu daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Pertama, wilayah hulu. Wilayah hulu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kemiringan sungainya sangat besar, aliran deras dan banyak ditemukan jeram atau air terjun. Erosi sungai sangat aktif. Erosi ke arah vertikal atau ke arah dasar sungai. Lembah sungainya berbentuk V. Yang kedua, wilayah tengah. Wilayah tengah memiliki ciri-ciri kemiringan sungai sudah berkurang, aliran sungai tak seberapa deras dan jarang dijumpai jeram, erosi sungai agak berkurang dan sudah ada sedimentasi, erosi sungai berjalan secara vertikal dan horizontal, lembah sungainya berbentuk U. Yang ketiga, wilayah hilir. Wilayah hilir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kemiringan sungai sangat landai, aliran sungai berjalan sangat lamban, erosi sungai sudah tidak ada, yang ada adalah sedimentasi. Sedimentasi berbentuk daratan, banjir dengan tanggul alam, lembah sungai berbentuk huruf U. Selanjutnya, jenis-jenis sungai. Apa saja jenis-jenis sungai? Yang pertama, jenis-jenis sungai berdasarkan debitnya. Yang pertama, sungai permanen, yaitu salah satu jenis sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Pertama, Sungai Kapuas di Pontianak, Sungai Kayan di Kalimantan Tengah, Sungai Bario di Kalimantan Selatan, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Musi di Sumatera, dan yang terakhir Sungai Indragiri di Sumatera. Nah, itu beberapa sungai yang airnya relatif tetap di musim hujan ataupun kemarau. Yang kedua, sungai periodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada waktu musim hujan airnya lebih banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit. Contohnya Bengawan Solo. Saat musim kemarau hujan, airnya banyak, dan saat musim kemarau, airnya tidak begitu banyak. Selanjutnya Sungai Opak di Jawa Tengah, Sungai Progo, Sungai Kode di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, sungai episodik atau intermed, yaitu salah satu jenis sungai yang pada musim kemarau airnya akan kering dan pada musim hujan airnya banyak. Jenis sungai ini hampir sama dengan sungai periodik, namun yang berbeda tingkat keparahannya. Contohnya Sungai Kelapa di Pulau Sumba, Sungai Bahagtaga di Sumatera, dan yang terakhir Sungai Eperdemeral, yaitu jenis sungai yang ada airnya hanya pada hujan dan turun. Sungai jenis ini airnya belum tentu banyak. Selanjutnya, sungai berdasarkan arah alirannya. Sungai terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan lereng. Yang kedua, sungai subsekuen, yaitu sungai yang mengalirnya tegak lurus pada sungai konsekuen. Yang ketiga, sungai obsekuen, yaitu anak sungai subsekuen yang arah berlawanan dengan sungai konsekuen. Yang keempat, sungai reskuen, yaitu anak sungai yang subsekuen
yang arah alirannya sejajar dengan sungai konsekuen. Yang terakhir, sungai insekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat oleh lereng daratan. Selanjutnya, sungai berdasarkan sumber airnya. Pertama, sungai hujan, yaitu jenis sungai yang airnya berasal dari air hujan. Yang kedua, sungai glacier, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es. Yang terakhir, sungai campuran, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es, dari hujan, dan sumber mata air. Sungai berdasarkan struktur geologinya. Sungai susposed, yaitu salah satu jenis sungai yang melintang struktur dan dalam prosesnya dibimbing oleh suatu lapisan batuan yang menutupinya. Ini adalah contoh dari sungai super yang dibimbing oleh suatu lapisan batuan yang menutupinya. Sungai antarseden, yaitu salah satu jenis sungai yang tetap mempertahankan sebuah arah alirannya meskipun ada struktur geologi batuan yang melintang. Selanjutnya, fungsi dan manfaat sungai. Apa saja sih fungsi dan manfaat sungai? Pertama, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua, sebagai sarana transportasi. Yang ketiga, tempat berekreasi atau hobi. Yang keempat, tempat budidaya ikan, udang, kepiting, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, sumber air makhluk hidup yang kita minum sehari-hari. Yang keenam, sebagai bahan baku industri, biasanya untuk bahan baku minuman. Yang ketujuh, sumber air pertanian, peternakan, dan perikanan untuk mengairi sawah. Yang kedelapan, sebagai tempat berolahraga. Yang kesembilan, untuk tempat mandi dan mencegah banjir. Mengapa mencegah banjir? Karena air sungai yang terus mengalir dapat mengurangi pencegahan banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.